Sementara itu akibat sakit hati karena sering mengalami perundungan dari teman-temannya, seorang santri di Aceh Besar nekat membakar pesantren tempatnya mondok dan akibat perbuatannya pelaku terpaksa mendekam di balik jeruji besi. Seorang santri 16 tahun membakar pondok pesantren Babul Maghfirah di Aceh Besar, Aceh. Berbekal petunjuk kamera pengawas, pelaku yang masih anak di bawah umur itu ditangkap petugas di rumah orang tuanya di Kabupaten Aceh Besar. Pelaku nekat membakar pesantren tempatnya mondok karena sering alami perundungan dari teman-temannya. Ini pihak daya mengalami kerugian material dan tidak menimbulkan luka berat ataupun meninggal dunia. Jadi hanya murni kerugian material. Dan motif dari tersangka melakukan pembakaran ini adalah karena sakit hati. Tersangka sakit hati sama temannya yang karena dia sering dibully, diejek oleh teman-teman santri. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, namun kerugian material ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di sel khusus anak di Banda Aceh. Pemirsa, polisi melakukan gelar olah tempat kejadian perkara di rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan, Hamozaro Waru yang terbakar. Sebelumnya muncul spekulasi rumah hakim terbakar sedang menangani kasus korupsi jalan di Sumatera Utara. Olah TKP dilakukan polisi setelah muncul spekulasi di media sosial bahwa hakim yang rumahnya terbakar ini sedang menangani kasus korupsi jalan di Sumatera Utara. Tim gabungan mengecek ke dalam kamar rumah yang menjadi objek kebakaran. Beberapa barang bukti telah diamankan petugas ke Polsek Sunggal. Sementara itu beberapa saksi juga telah dimintai keterangan. Polisi mengatakan pihaknya akan melakukan crime investigation atau investigasi kriminal dan menunggu hasil pemeriksaan dari tim Lab 4 Polda Sumut. Hari ini kami masih bekerja untuk olah TKP lanjutan. Kemarin sudah dilakukan olah TKP awal, namun demikian sekarang posisinya kita lanjutkan untuk olah TKP lanjutan bersama dengan Inavis dan bersama dengan tim laboratorium forensik. Kita akan melihat sumber apinya dan kita padukan dengan hasil olah TKP dan kita padukan dari hasil keterangan para saksi dan pemilik rumah. Sebelumnya rumah Hakim Kahmozaro Waru diketahui terbakar pada Selasa pagi lalu. Meski api dapat dipadamkan dalam waktu singkat, kebakaran menghanguskan kamar utama milik hakim. Sementara itu, Mahkamah Agung telah memerintahkan seluruh pengadilan untuk meningkatkan protokol keamanan bagi para hakim menyusul terjadinya insiden kebakaran ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 14 pelajar dari 2 SMK yang terlibat tawuran diamankan petugas Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Para pelajar tersebut kemudian memohon maaf saat dipertemukan oleh orang tuanya. Suasana haru tercipta saat para pelajar SMK yang terlibat tawuran ini bersujud di depan orang tua mereka di Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Bahkan di antara mereka ada yang menangis. Para pelajar meminta maaf kepada orang tua mereka setelah aksi mereka sangat meresahkan masyarakat. Para pelaku tawuran yang masih di bawah umur ini berasal dari 2 SMK berbeda di Jakarta. Mereka ditangkap karena terlibat tawuran dengan senjata tajam di kawasan Pesanggerahan Senin lalu. Bahkan salah satu pelajar menyiram air cabai ke pelaku lain hingga melukai matanya. Para pelaku tawuran yang berjumlah 14 orang ini dikenakan Undang-Undang Darurat serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Semuanya adalah pelaku karena satu sama lain saling berjanjian untuk melakukan tawuran. Karena ini rata-rata anaknya. Anak-anak tersebut masih di bawah umur 18 sehingga kami sebutkan anak yang berhadapan dengan hukum dan juga dikenakan Undang-Undang Darurat nomor 51. Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Satu bilah celurit diamankan sebagai barang bukti, termasuk 2 ponsel yang digunakan para pelaku tawuran untuk saling berkomunikasi.
Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional menggerebek Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Puluhan orang beserta barang bukti narkoba, airsoft gun, dan senjata tajam turut diamankan. Ratusan petugas gabungan dari BNN Pusat, Bareskrim Polri, dan Polda Metro Jaya bergerak ke kawasan Kampung Ambon di Komplek Perumahan Permata, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat. Dari penggerebekan, puluhan pria ditangkap petugas. Sejumlah narkoba jenis sabu dan ganja, serta sejumlah senjata tajam, airsoft gun, turut disita sebagai barang bukti. Nah, hari ini kita lakukan operasi terhadap beberapa titik yang kita dapatkan ada beberapa barang bukti, termasuk juga ada sindikasi terkait dengan beberapa jaringan yang ada di wilayah Kampung Ambon. Sementara ada puluhan orang diamankan. Nah, saat ini kita lakukan interogasi untuk mendapatkan satu kepastian apakah dia dalam jaringan atau tidak. Penggerbekan dilakukan lantaran kawasan ini menjadi salah satu sarang peredaran narkoba di Jakarta. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pria nekat menabrakkan diri ke mobil yang melintas di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat berhasil ditangkap polisi. Setelah diperiksa, pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Pria ini tak berkutik saat ditangkap petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ia diciduk usai videonya yang nekat menabrakkan diri ke mobil yang melintas viral di media sosial. Dari hasil pemeriksaan ternyata pelaku depresi sejak ditinggal oleh ayahnya. Pelaku pun kerap menyakiti diri sendiri. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi bahwa memang yang bersangkutan ini inisial AN mengalami gangguan kejiwaan atau depresi setelah ditinggal oleh ayahnya ya. Beberapa waktu terakhir, beberapa kali memang yang bersangkutan mencoba menyakiti diri sendiri dan berusaha untuk bunuh diri. Tapi baru yang ini yang mencoba menabrakkan diri ke kendaraan roda 4 yang melintas. Sebelumnya beredar di media sosial video saat pelaku tiba-tiba menabrakkan diri ke mobil yang melintas. Peristiwa ini terjadi di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Polisi pun menghimbau kepada para pengguna jalan agar selalu waspada ketika berkendara dan segera melapor jika menemukan adanya indikasi tindak kejahatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.